Eko. Oh, apa Mas Eko? Nggih, Pak. Cek bingung kula niki, Pak. Persiapan kok. Nggih. Lah, bingung piye? Lah itu tinggal dibuat aja toh. Biasanya itu kan seperti itu. Nah, ini sudah lengkap toh peralatannya. Nah, ini masih belum dapat ide nih, Pak. Mau dibikin apa? Padahal waktunya udah mepet. Timnya juga belum ada lengkap ini, Pak. Oh lah. Apalagi nanti waktunya kalau mepet nggak jadi-jadi, nggak enak sama majelis toh, Pak. Ya, Takut memang ditegur nanti. begitu ya. Ada ide nggak Pak Agus? Kira-kira mau dibikin seperti apa ini? Nah, biasanya di sini dikasih gambar-gambar itu, Mas. Oh, ada gambar nanti. Nah, seperti apa kira-kira kalau Rencananya sih seperti ini, Pak. Lagi pada ngapain tuh? Shalom bapak-bapak, lagi pada ngapain? Halo Mbak Cindy. Waduh. Ya, Mbak. Silakan. Silakan. Ada apa ini kok sendirian? Itu mau rapat komparan tapi belum ada yang datang. Oh, Kenapa gitu. sih Pak? Kok pada serius banget aku lihat dari luar? Ini tadi itu Mas Eko itu kok tak lihat itu kok apa? Gendang-gendeng ada apa? Ternyata Mas Eko itu ini mau dekor tapi masih bingung mau dibuat seperti apa. Kan biasanya kan ada banyak teman-temannya. Lah ini Mas Eko masih sendirian. Bingung mau dikasih apa gitu. Loh, udah bagus sih Mas. Kok tetap khawatir? Kan ganti tema lagi ini nanti, biar nggak bosen gitu kan. Ada ide nggak, Mbak Cindy? Bagus sih Pak. Kira-kira. Nah, ya iyalah, tapi Bingung ini masih bingung. Ini padahal kan Mas Eko sudah nyiapkan seperti ini kan seharusnya itu. Tapi ya nyatanya bingung Tapi ya mau waktunya buat udah seperti mepet apa. Oh iya tinggal besok ya Takutnya Pak. nggak selesai kan, nanti ditegur Pak Majelis saya kan. Aduh. Nah itu sejak tadi itu Mas Eko itu juga seperti itu. Piye Pak Gus gitu loh. Saya nanti kalau nggak jadi saya bilang sudah nggak masalah. Yang penting digarap dhisik kan saya gitu. Nah kalau menurut Mbak Cindy gimana nih? Kok saya sih kok suka ya Pak batik gini. Kan GKJ banget tuh Pak. Nah iya. Lah apa sih emang yang kurang apa Mas? Nanti temanya kan, ini temanya nanti apa, kenaikan Tuhan Yesus. Nanti kira-kira dari gambar itu perpaduannya yang mau batu-batuan atau kain batik lah, itu kita yang masih belum dapat idenya gitu, Mbak. Nah ini kan seperti ini kan Mas Eko tuh merasa khawatir nek ora rampung yo priye. Waktu Nah, mepet. itu saya juga pernah itu merasakan seperti itu. Waktu saya diberi tugas itu waduh rampung ora waktune mung 5 dino harus banyak sekali kerjaan. Nah itu lah ini mungkin Mbak Cindy juga pernah. Nah itu Pak, saya tuh juga pernah Pak, apalagi pas skripsian kemarin tuh dosen saya goib Pak. Saya minta tanda tangan tuh sampai 2 minggu nggak bisa Oh, ketemu iya. sama dosennya Pak. Killer ya. Iya. Nah itulah saya khawatir nggak bisa lulus tepat waktu Pak, tapi akhirnya lulus juga. Puji kok, Tuhan. Pak. Ya puji Tuhan. Nah kira-kira triknya apa itu Mbak? Triknya Kok bisa? pasrah Pak. Oh pasrah. Karena kan biasanya kalau kita khawatir tuh di luar kendali kita ya Pak situasinya. Jadi Iya. ya pasrah aja berdoa. Iya, pasrah Semoga berdoa. hati dosen saya tergerak gitu. Lah itu makanya sejak tadi saya juga mau Mas Eko udah pokoknya apa yang sudah direncanakan kerjakan gitu aja ya nggak usah takut untuk mengerjakan saya kan gitu. Siap. Jadi nanti pasti ada jalan mesti nanti kalau teman-teman dekor sudah datang kan mesti ada banyak yang ide-ide dan lain sebagainya. Jadi nggak usah takut, nggak usah bingung. Halo. Eh, Oh, halo. halo Bunia. Selamat Wah, malam. Selamat malam Bunia. Apa ini? Kok Dari mana ini Bunia ini? Dari situ. Dari rumah. Oh dari rumah. Lah mau apa? Silakan Boleh, duduk. boleh nih, duduk, Boleh. duduk. Moga-moga. Sini. Terima kasih. Ya. Nah ini tadi ada kegiatan apa kok ketoknya kok? Wah ini sudah Ya, cantik besus. sekali. Oh cantik ah. Ya biasa sekali waktu kita melihat gereja apa yang sedang dilakukan oleh para muda-mudi, apalagi kita akan mau apa? Ini kan rangka Pentakosta ya. Iya.
Nah ini berarti mau ini ya? Iya mau dekor ini, tapi masih bingung Mas Ekonya. Lah ini kan Dekor masih bingung. pas ada Mbak Cindy. Ikut Oke. nimbrung kok. Nah, terus apa yang menjadi kalian itu bingung? Ya kalau tadi sih kan bingung, belum dapat ide Bu, apalagi waktunya udah mepet. Nah saya kan sebagai tim dekor kan ya takut, khawatir gitu kan, takut nanti dekornya nggak jadi, takut mengecewakan panitia, apalagi nanti bisa ditegur Pak Majelis gitu. Nah itu ketakutan saya seperti itu tadi Bu. Oh gitu toh. Iya, itu tadi kalau Mas Eko. Iya. Nah, tapi kalau Mbak Cindy tadi Kalau Mbak beda Cindy lagi. ada lagi. Skripsi itu. Ya, kan mesti setiap orang kan banyak yang mengalami ketakutan. Iya. Nah, itu terus kami itu juga bingung kan, kalau sudah takut dipelihara kan nggak bagus. Numpuk takutnya. Iya, itu bagaimana supaya ketakutan itu tidak menumpuk dan menumpuk. Nah, baiknya bagaimana? Itu mungkin Mbak Nia punya trik atau punya solusi bagaimana caranya menanggulangi ketakutan itu, supaya Mas Eko juga tidak setiap saat mau dekor takut gitu loh. Ya yang namanya manusia itu ya pasti ada apa ya, rasa takut ya, semua mempunyai rasa takut, tapi ya jangan sampai ketakutan itu menguasai diri kita. Iya. Kita harus bisa mengendalikan diri, menguasai diri. Nah, supaya apa? Kita tidak terlalu dikuasai oleh rasa takut. Kalau kita terus takut, akhirnya apa yang terjadi? Kita bisa semakin pusing, tidak bisa mengerjakan sesuatu, stres, dan bahkan apa ya, sulit tidur, nggak bisa tidur, akhirnya kesehatan kita juga terganggu. Iya. Daripada itu kan, apalagi ini kan sudah sebentar lagi waktunya ya, ya kita berusaha supaya bagaimana dekor itu bisa cepat selesai. Kemudian Mbak Cindy mau skripsi misalnya, kok sulit, dosennya juga ditemui susah. Kita jangan menyerah. Apa pertama? Karena kita punya Tuhan Yesus. Jadi ya masalah kita, kekhawatiran itu kan beda-beda. Tadi Mas Eko dekor, wah nggak punya ide. Mbak Cindy mau skripsi, ya Mbak Cindy ya, wah piye ngono aku ra iso rampung tepat pada waktunya. Kemudian Pak Agus, ya itu banyak sekali kerjaan-kerjaan. Mungkin kalau di sekolahan saya kan sebagai guru ya banyak sekali kerjaan yang mungkin harus kejar tayang, istilahnya kejar tayang itu. Kadang-kadang mengajar itu ya harusnya itu materinya segini, tapi kok waktunya tinggal sedikit. Nah, itu kadang-kadang saya juga khawatir nanti kalau nggak selesai saya memberikan, tapi ya itu tadi saya terapkan, ya pasti nanti ada jalan kan gitu. Siapa yang mau berusaha pasti ada jalan. Iya. Ya, tidak mungkin tidak ada jalan, Tuhan pasti memberikan jalan. Iya. Setiap apa yang kita hadapi. Karena itu apa? Satu, kita tidak boleh pesimis, harus optimis. Nah, Percaya kepada Tuhan. Kita harus punya iman yang teguh. Yakin bahwa apa yang kita hadapi itu pasti Tuhan turut campur tangan. iya. Siap. Marilah kepadaku. Tuhan Yesus mengajak kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Iya. Kalau kita yakin, saya percaya. Ya. Saya sendiri, ya, kan tadi setiap orang mengalami itu toh Pak. Saya sendiri juga pernah mengalami kekhawatiran ketika saya menghadapi cobaan, sakit atau anak sangat dikuasai, kekhawatiran itu menguasai. Tapi satu, saya tadi percaya kepada Tuhan dengan iman yang sungguh-sungguh. Iya.
Dengan percaya saya yakin Tuhan akan memberi kekuatan, kelegaan. Seperti tadi janji Tuhan kan memberi kelegaan. Iya. Kemudian yang kedua, kita harus berusaha. Kemudian membaca firman Tuhan. Kita harus membaca firman Tuhan dalam kesulitan kita, dalam kekhawatiran kita, supaya apa? Hati kita terhibur. Baca firman Tuhan, misalnya apa? Juga banyak melakukan kegiatan seperti ibadah, dan doa, PA. Iya. Mbak Cindy suka tahu? Rajin Bu. Nah, itu hebat. Sering Seperti baca anak-anak firman ya? Tuhan yang baik. Kalau hari Minggu. Hari Minggu. Loh, ini kan tokohnya pemuda. Ya, harus hebat. Penggerak ya. pemuda ya harus. Iya. Semangat Mbak Cindy, Semangat. ya, pasti ada jalan ya. Kemudian tadi apa ya? Berdoa. Ya. Jangan lupa berdoa. Minta apa? Petunjuk, kekuatan dari Tuhan. Bu, tapi saya juga agak bingung Bu. Kalau harus berdoa tuh apa yang harus saya katakan di doa kalau saya lagi khawatir Bu? Yes, ya sesuai dengan apa yang Mbak Cindy hadapi. Misalnya Mbak Disi kok, Mbak Cindy menghadapi skripsi kok susah, dosennya ditemui susah, minta sama Tuhan. Ya, kita Supaya berdoa. dosennya Ah, dimudahkan gitu. Jadi harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Doa itu alat atau Komunikasi. sarana kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh, saya percaya, yakin. Ketika saya mengalami kekhawatiran, Tuhan menjawab semua itu Mbak Cindy. Baik Mbak Cindy, Mas Eko ataupun Pak Agus, kita harus yakin ya. Itu tadi dalam hal kita berdoa berarti harus pertama apa tadi? Percaya. Yang kedua mau mendengarkan firman Tuhan. Yang ketiga membaca firman Tuhan. Terus berdoa. Ya. Kemudian selalu bersukacita. Bersukacita. Mengerjakan sukacita. apa ini? Membuat dekor harus sungut-sungut, Iya. mengerjakan skripsi sungut-sungut. Pak Agus juga ngajar muridnya di pelampiasan muridnya ya. Ya, kita harus bersukacita ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi, aku katakan bersukacita. Ya. Dengan sukacita segala kesulitan kita, kekhawatiran kita akan bisa terselesaikan karena ada Tuhan. Iya. Iya. Kemudian kuasailah dirimu. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Harus bisa menguasai diri dari segala kekhawatiran kita. Kalau kita tidak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Takut itu selalu menguasai ya, dan kita mau apa-apa pun malas. Nah, jadi harus bisa menguasai diri, mengendalikan diri. Iya. Nah, mungkin ini yang Udah pada datang Oh Bu. iya. Oh ya. Oh, iya, dulu ya, Bu. Teman-teman udah kalian kan. Punya saran. ayo. Ya, hati-hati ya. makasih. Selalu berdoa ya. Ya. Nah, semangat Mbak Cindy. Ya, itu monggo. Lah, gimana Mas Eko? Oke, Sudah lanjut mau nih, Pak. Siap. kerjakan ya. Terima kasih ya. Semangat. Dunia. Oke, Mohon maaf. semangat Oke. ya, semangat. Nanti biar Mas Eko ndang rampung aku ya arep kae. Aku nyiapke mburi. Nggih. Monggo. Siap, Pak. Siap, Pak. Wis gek ditoto-toto. Monggo. Karo kendali kanca ya sapa wae sih Mas? Nggih, nanti ada yang lainnya, Pak.